Hai, kita jumpa lagi di RS Video bagian ketiga. Materi kali ini kita akan membahas tentang Inani Surat dan Anakni Surat dari Aksara Batak Toba. Yuk kita lihat video berikut ini. Baik, materi kita pada hari ini adalah Inani Surat dan Anakni Surat. Aksara Batak Toba terdiri dari Inani Surat dan Anakni Surat. Apa itu penjelasan masing-masing dari Inani Surat dan Anakni Surat? Kita lihat yuk di slide berikutnya. Huruf dasar aksara Batak Toba disebut dengan Inani Surat. Inani Surat terdiri dari 19 huruf yang seluruhnya berakhir dengan bunyi A, kecuali huruf I dan U. Kedua, diperlukan pengertian dan pemahaman tentang arti bahasa yang akan ditulis atau dibaca. Adapun aksara Batak untuk Inani Surat ini memiliki sifat-sifat: 1. Tidak mengenal huruf besar atau kecil. Kedua, tidak menggunakan jarak dalam menulis kata. 3. Tidak mengenal tanda baca. 4. Tidak memiliki huruf ca dan ka. Ca di sini sama dengan huruf sa dan ka sama dengan ha. Berikut ini adalah aksara Batak yang ada di dalam Inani Surat. Kita perhatikan kesemuanya ini ada 19 huruf. Yuk kita mulai dari aksara yang pertama. A, ba, sa, da, ga, ha, i, ja, la, ma, na, pa, ra, ta, u, wa, ya, nga, nya. Huruf hidup hanya huruf I dan huruf U. Adapun contoh membuat kata dari Inani Surat yaitu ha, ta, ha, ta, na, ma, ra, sa, ra, na, a, ma, i, na, na. Setelah tadi kita mempelajari Inani Surat di mana semua huruf aksara Batak berbunyi A. Pada slide ini yaitu mengenai Anakni Surat. Anakni Surat ini digunakan untuk mengubah bunyi A pada huruf dasar aksara Batak Toba yang ada pada Inani Surat. Digunakan beberapa tanda yang disebut Anakni Surat. Apa saja Anakni Surat? Yaitu yang pertama, hata dingan. Kedua, haluaan. 3, sial atau sikora. Keempat, haburuan atau haborotan. 5, tudu-tudu. 6, hamisaran, paminggil. Anakni Surat yang pertama yaitu hata dingan menghasilkan bunyi E, yaitu mengubah dari bunyi A menjadi
bunyi E. Untuk mengubah bunyi A menjadi E, digunakan garis pendek di kiri atas aksara. Sebagai contoh, kita lihat huruf Ma dengan memberikan garis pendek di kiri atas aksara, berubah bunyinya menjadi Me. Yang kedua, huruf Ba dengan diberikan garis pendek, bunyinya berubah menjadi B. Yang kedua yaitu haluan. Mengubah bunyi A menjadi I dengan cara menggunakan lingkaran kecil pada sisi kanan aksara. Contoh, huruf Ta dengan diberikan lingkaran kecil di sisi kanan berubah bunyinya menjadi Ti. Huruf Pa dengan diberi lingkaran bunyinya berubah menjadi Pi. Yang ketiga adalah siala atau sikora, yaitu menghasilkan bunyi O, mengubah bunyi A menjadi O dengan menggunakan silang kecil pada sisi kanan aksara. Contoh, aksara Nga dengan diberi silang di sebelah kanan berubah bunyinya menjadi Ngo. Kemudian La, tanda silang, berubah menjadi Lo. Yang keempat adalah haboruan atau haborotan, yaitu menghasilkan bunyi U dengan menggunakan tanda panah pada sisi kanan atau kanan bawah aksara. Contoh, huruf Ba dengan diberikan tanda panah berubah bunyi menjadi Bu. Huruf H diberikan tanda panah berubah bunyi menjadi Hu. Yang kelima adalah tudu-tudu. Sama seperti sebelumnya menghasilkan bunyi U, namun di sini ada sedikit perbedaan, yaitu khusus aksara yang garisnya berakhir di sebelah kiri ditambahkan garis kecil yang mengarah ke kanan di sebelah kanannya. Demikian pula sebaliknya. Kita lihat contoh berikut. Huruf Ra, di mana pada aksara ini berakhir di sebelah kiri. Tambahkan garis menjadi Ru. Demikian juga dengan huruf Nga, tambahkan garis menjadi Ngu. Ma menjadi Mu, dan Da menjadi Du. Kita perhatikan garisnya ini, hadapnya ke kanan, kiri, kanan, kiri. Yang keenam, hamisaran atau paminggil. Menghasilkan bunyi eng dengan menggunakan tanda garis pendek pada kanan atas aksara. Contoh, huruf La dengan diberikan garis di sebelah kanan atas aksara berubah menjadi Lang. Huruf Ga diberikan garis jadi Gang. Dan apabila kita ingin merubah bunyi Lang menjadi E, yaitu Leng, dengan menambahkan garis di kiri atas aksara. Demikian juga dengan Gang, berubah menjadi Geng, dengan menambahkan garis di sisi kiri atas aksara. Yang ketiga adalah inani surat dan anakni surat. Di sini huruf dasar daripada aksara Batak yaitu ada 19, A, Ba, Sa, Daga, Ha, I, Ja, La, Mana, Parata, Uwayanganya. Nah, dengan anakni surat, aksara Batak A dapat berubah menjadi E dengan memberikan tanda garis. Berubah menjadi I bunyinya dengan memberikan tanda lingkaran kecil. Berubah menjadi O bunyinya dengan memberikan tanda X.
berubah menjadi U dengan memberikan tanda panah, berubah menjadi eng dengan memberikan garis di kanan atas. Contoh huruf yang lainnya adalah na, diberikan garis menjadi ne, diberikan garis lingkar menjadi ni, diberikan garis silang menjadi no, diberikan tanda panah menjadi nu, diberikan tanda garis sebelah kanan menjadi nang. Kita bisa perhatikan ya di contoh-contoh huruf lainnya. Secara umum, anak di surat adalah mengubah bunyi A menjadi E, I, O, U, eng dengan memberikan tanda-tanda garis, lingkaran, silang, panah, dan garis di kanan aksara. Hal ini berlaku untuk semua huruf aksara yang lain kecuali U dan I karena berdiri sendiri. Huruf hidup yang berdiri sendiri di aksara Batak ini hanya huruf I dan U. Ini aksaranya ya, ada 3 garis ngadap ke bawah, dari besar, kecil, itu I. Sedangkan U dari kecil, tengah, terus ke besar, itu adalah U. Selain I dan U, semua huruf terikat pada inani. Tambahan bunyi eng. Tanda untuk mengubah bunyi eng pada huruf yang telah dirubah dengan anak ni surat, yaitu haluaan dan atau siala sikora. Tanda ditempatkan di atas anak ni surat. Contoh, huruf ba berubah menjadi bi dengan memberikan lingkaran. Berubah bunyinya menjadi bing dengan memberikan tanda garis di atas anak ni surat yang berupa lingkaran. Contoh lain, ba menjadi bo dengan diberikan tanda X. Bo berubah menjadi bong dengan memberikan garis di atas anak ni surat. Berikutnya adalah pangolat. Pangolat ini di luar anak ni surat. Fungsinya adalah tanda berupa garis miring dari kiri atas ke kanan bawah aksara yang digunakan untuk menghilangkan bunyi A. Contoh, aha dengan menambahkan garis miring berubah menjadi ah. Hahana berubah menjadi hahan dengan menggunakan garis miring. Mala berubah menjadi mal, yaitu huruf la diberikan garis miring menjadi L menjadi mal. Demikian pelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebuah pesan, pelajarilah aksara Batak agar kita mengetahui warisan budaya dari nenek moyang kita. Terima kasih. Tadi kita telah melihat video pembelajaran aksara Batak. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Horas!